Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Lina Septia Maulani dengan NIM 104230033 dari kelas 5B Program Pendidikan Ekonomi. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Karena teori belajar itu ada 4, yaitu behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan cybernetik. Nah, di sini saya mau mengajak kalian untuk belajar tentang teori behaviorisme. Sebelumnya, pernah kepikiran gak sih kenapa seseorang bisa terbiasa rajin, disiplin, atau justru malas? Banyak perilaku kita ternyata terbentuk melalui kebiasaan yang dipelajari, dan ini dijelaskan lewat teori behaviorisme. Nah, apa sih teori behaviorisme itu? Jadi, behaviorisme adalah teori belajar yang fokus pada perilaku yang bisa diamati, bukan apa yang ada di dalam pikiran. Intinya, manusia belajar melalui stimulus, yaitu pemicu dari lingkungan, dan respons, yaitu reaksi yang muncul. Nah, kalau stimulus dan respon ini terjadi berulang, maka terbentuklah kebiasaan. Nah, sebelum ke contohnya, agar kalian lebih memahami seperti apa teori behaviorisme, kalian harus tahu dulu ada 3 tokoh penting dalam teori behaviorisme. Yang pertama ada John B. Watson. Nah, Watson ini dikenal sebagai bapak behaviorisme, yang bilang bahwa perilaku manusia bisa dibentuk dari lingkungan. Yang kedua ada Ivan Pavlov yang terkenal dengan eksperimen anjingnya dan konsep classical conditioning. Dan yang ketiga ada Skinner yang mengenalkan operant conditioning. Perilaku bisa diperkuat dengan reward dan punishment. Nah, sekarang kita masuk ke contoh behaviorisme. Yang pertama, misalnya contoh dalam pendidikan. Guru sering menggunakan reward seperti pujian, bintang, atau nilai tambahan ketika siswa mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, tapi sebaliknya, hukuman seperti teguran atau pengurangan poin diberikan ketika siswa melanggar aturan. Hasilnya apa? Jadi, siswa bisa terdorong untuk membentuk perilaku positif karena terbiasa dengan stimulus yang diberikan. Nah, contoh lain misalnya di rumah. Orang tua memberi hadiah ketika anak merapikan kamar atau menyelesaikan PR gitu. Jika hal ini dilakukan secara konsisten, anak akan belajar bahwa merapikan barang adalah perilaku yang membawa konsekuensi positif. Inilah alasan kenapa pembiasaan itu sangat efektif dalam mendidik anak. Nah, contoh yang ketiga dalam dunia kerja. Di banyak perusahaan, karyawan mendapat bonus ketika mencapai target tertentu. Nah, inilah adalah bentuk reward yang mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik. Sementara itu, keterlambatan yang berulang bisa dikenai potongan gaji sebagai punishment. Nah, contoh-contoh itu adalah teori behaviorisme. Nah guys, dan saya mengambil pembelajaran dari teori behaviorisme ini. Nah, karena behaviorisme menjelaskan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh stimulus dan respon yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Artinya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami setiap hari bisa mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. So guys, kita nggak salah kalau kita memilih menghindari lingkungan yang kita anggap toksik. Itu bukan munafik, tapi realistis. Karena kita sadar lingkungan yang buruk itu bisa berdampak buruk juga pada diri dan perkembangan kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di next video saya akan menjelaskan teori yang kedua, yaitu teori kognitivisme. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.